Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Verina, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Di sini saya akan membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan pada modul 1.4. Latar belakang. Budaya positif yang diterapkan di sekolah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki nilai kebajikan pada diri murid. Langkah pertama dalam mewujudkan budaya positif pada anak adalah dimulai dari dalam kelas dengan membuat keyakinan kelas. Isi dari sebuah keyakinan kelas yaitu beberapa hal kesepakatan dan peraturan yang telah dibuat bersama. Hal ini dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran yang efektif, nyaman, dan berpusat pada anak. Dalam pencapaian budaya positif ini tentu saja harus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan juga orang tua siswa. Tujuan: menumbuhkan budaya positif di kelas, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menumbuhkan kebiasaan siswa dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu tolak ukur. Siswa dapat membuat keyakinan kelas. Siswa dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu siswa secara sadar meyakini dari dalam diri atas nilai-nilai kebajikan. Berikut ini adalah lini masa tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah akan budaya positif, yaitu terkait dengan disiplin positif, posisi kontrol, motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Yang kedua yaitu menjelaskan pentingnya keyakinan kelas dalam upaya mewujudkan budaya positif. Yang ketiga, memfasilitasi siswa dalam membuat keyakinan kelas. Hasil dari kesepakatan keyakinan kelas ditulis dan dipasang pada dinding, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran atau pembiasaan di sekolah, serta mendokumentasikan setiap kegiatan dari awal perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, dan juga refleksi. Yang terakhir yaitu dukungan yang dibutuhkan. Kita harus mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, guru dan juga rekan sejawat, seluruh murid, dan juga dukungan dari komite sekolah. Berikut ini adalah video tentang kegiatan diseminasi yang saya lakukan di SD Negeri 1 Kembaran Kulon, yaitu mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kembaran Kulon, Ibu Wiwik Evaluasi SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Berikut saya bacakan susunan acaranya.
yaitu 1. Pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga diseminasi budaya positif, acara keempat lain-lain, dan acara kelima penutup. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara pertama yaitu pembukaan, dan acara berikutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wiwit Ekawati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Verina selaku guru CGP dari SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu PTT SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif CGP tugas wajib oleh Ibu Ika Verina. Namun begitu kami selipkan sedikit tentang masalah komunitas praktisi SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Untuk yang pertama ini saya ucapkan selamat kepada Bu Ika yang sudah sampai ke tahap diseminasi budaya positif, di mana kegiatan CGP apa yang telah dilakukan Bu Ika Verina dan sudah melaksanakan tugas itu wajib untuk menularkan ke Bapak Ibu semuanya, sehingga penularan ini sangat tepat dalam forum komunitas praktisi atau KKG sekolah, di mana komunitas praktisi itu wajib terbentuk dengan pengurus dari SK Kepala Sekolah dan sudah ada. Ini semalam saya diminta untuk jimit tentang ini, di mana dadakan malam-malam itu guru harus ikut, sehingga dengan kreativitasnya yang hari ini mau disampaikan ditularkan kepada kita semua. Semoga nantinya bermanfaat untuk Bu Ika sendiri, untuk kepala sekolah, untuk sekolah, dan untuk Bapak Ibu guru nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Semoga nanti setelah acara ini selesai, dokumen-dokumen baik foto maupun video diunggah di PMM ya Bu. Mungkin di CPKB juga disetor ke link guru prakteknya, yaitu Pak Dwi Santoso, guru SMP Negeri 2 Purbalingga. Tidak terlalu panjang lebar nih, nanti untuk SK komunitas praktisi sekaligus saya bagi dengan SK Project P, di mana itu ketuanya Bu Indra, koordinator pelaksana Pak Mahyono, wajib dari guru mapel, kemudian fasilitator kelas 1-nya Bu Manti, fasilitator kelas 4-nya Bu Ika, dan yang lain adalah sebagai anggota. Demikian pun nanti untuk KKG atau komunitas praktisi akan saya bagi sekalian. Nanti untuk sekolah penggerak mungkin di PAK tahun depan bisa dilampirkan nih, karena nanti di SKP pun juga akan saya lampirkan karena mendapatkan nilai walaupun 0,
Tidak bijaksana kalau saya terlalu lama. Ini nanti yang lama adalah Bu Ika sampai jam 5 sore ya Bu. Oke. Ya, monggo makan siang sindik sate ya Bu, nyindik dewe-dewe. Suatu ketika nanti kita akan sampai pada hal-hal di mana panjenengan nanti juga akan menerapkan di kelas. Karena tadi saat saya menyupervisi Putri Sumanti itu ditelepon Pak Jainub bahwa ada supervisi pengelolaan kelas, kondisi kelas oleh kepala sekolah, formatnya dikirim oleh pengawas Dabin. Itu setiap kelas diminta membuat profil kelas. Nanti ini dibantu Pak Sigit, Pak Angin, semacam PowerPoint yang isinya foto-foto kondisi kelas. Nanti diunggah, dijadikan satu folder. Kemudian bila suatu saat pengawas umum ingin ditayangkan seperti itu. Kemudian kepala sekolah juga membuat profil yang dulu pernah saya paparkan di Pius kalau saya sudah punya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga adalah diseminasi budaya positif oleh Ibu Ika Verina, CGP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Ika Verina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Kembaran Kulon, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dari saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Untuk selanjutnya yaitu kita ini untuk profil saya, yaitu sebenarnya ini untuk kegiatan aksi nyata tentang budaya positif, di mana nantinya saya bisa menularkan budaya positif, praktik baik kepada teman-teman semuanya, karena yang namanya guru penggerak itu bisa tergerak dan juga menggerakkan, seperti itu. Semoga dengan adanya diseminasi ini teman-teman menjadi pertama tergerak dulu, nanti jadi saatnya bisa menggerakkan sekolah sehingga bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Iya, benar, bergerak-gerak ya. Ya, ini untuk aksi nyata, untuk budaya positif, untuk ini yaitu modul 1.4 ini sudah selesai, untuk modul 1 sudah selesai dan sekarang masih sudah masuk ke modul 2 ya. Dan untuk aksi nyatanya itu nantinya saya selaku CGP itu bisa menularkan praktik baik kepada teman-teman semuanya. Ini untuk capaiannya atau tujuannya nanti kita akan belajar tentang teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol guru, dan juga tentang segitiga restitusi. Mungkin istilah-istilah ini masih asing di telinga Bapak dan Ibu semuanya, tapi insya Allah nanti semoga bisa tahu apa itu restitusi, apa itu posisi kontrol dan lain-lain seperti itu. Kita sebagai guru itu ada nilai dan perannya masing-masing dengan seperti itu. Sekarang untuk pertanyaan pemantik,
tinggal jawab setuju dan tidak setuju ya. Untuk pertanyaan yang pertama, disimak bisa dilihat hukuman, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Coba Bu Ari, apa? Oh, ada setuju ada enggak? Terus yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Sekarang mungkin buat teman-teman yang lain dijawab dalam hati dulu ya. Apakah hukuman setuju atau tidak setuju ya? Karena nanti untuk sesi ini kita akan belajar apa itu hukuman, apa itu penghargaan. Coba Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak dan Ibu. Tulis di kertas. Bisa ditulis di kertas sekarang. Terus saya butuh dua orang untuk maju ke depan ya. Tapi sekarang semuanya tulis dulu sesuatu yang menurut Bapak dan Ibu itu berharga. Bisa misalnya uang, bisa misalnya, atau sesuatu yang sangat rahasia menurut Bapak dan Ibu semuanya. Ditulis, terus nanti digenggam ya. Iya, ikut semuanya ya. Ya, boleh barang, boleh sesuatu yang rahasia, boleh. Yang ada dalam genggamannya boleh yang satunya itu boleh dengan membujuk, merayu, ataupun menghardik, boleh menyuap juga boleh. Yang penting yang ada di genggam tangan Anda itu bisa diambil. Coba saya butuh sukarelawan 2 orang. Sudah menuliskan benda yang berharga? Sudah. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, ayo Bu Ari maju ke depan. Yang satunya lagi? Siapa coba? Pak Mayono. Ayo. Ya udah Bu Parwati, ayo Bu. Coba. Yang mau berperan jadi yang dulu siapa yang menggenggam sesuatu yang berharga siapa? Ya, nanti Bu Parwati coba boleh dirayu, boleh dihardik, boleh dikit-dikit juga boleh. Yang penting kertas itu bisa didapatkan. Dan kalau Bu Ari itu tetap harus nggak boleh pokoknya nggak boleh diambil. Ini sesuatu yang berharga untuk saya. Ayo silakan, bisa bagaimana caranya untuk mengambil kertas tersebut dari Bu Ari? Belum makan siang 2 kali, tapi yang pacar belum. Sudah. Salaman dulu. Salaman. Maaf ditanya ya. Salaman tangan kanan. Oh iya, berarti yang baik tangan kanan ya. Menipu itu cara yang menipu. Berarti yang baik tangan kanan. Merayu. Boleh mau di asing nggak? Itu juga boleh. Semangat ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Minta apa yang minta Allah ya, jangan nggak boleh. Dikasih Bu. Terus dikasih kan? Enggak. Ya, terima kasih buat. Satu lagi. Iya. Ari, sudah minum? Sudah Coba dimakan. minum. Kita tutup lagi? Iya, sama ini. Keren. Maaf, itu yang ibu merayu. Itu keren. Aku nggak butuh. Sudah kenyang. Keren. Bu, saya. Keren. Keren dong. Keren ya, enggak. Aku lebih penting ini. Keren. Enggak, aku penting ini. Kunci Tetap nggak mau ya? Tetap nggak mau. Iya, sini. Kira-kira dari ilustrasi teman-teman tadi apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari boleh sebagai Bu Ari yang mempertahankan ya, terus Bu Parwati sama berarti mencoba untuk mengambil hikmahnya apa coba? Sesuatu apa? Sesuatu yang berharga tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Cakep. Ya, sesuatu yang berharga tidak akan diberikan begitu saja. Terus apa lagi? Yang selaku B
sebagai Ibu Parwati kan melakukan segala cara ya. Berarti apa? Hikmahnya apa? Ketika misalnya ada tujuannya bisa buka, berarti apa? Mencari segala jalan ya untuk mendapatkan tujuannya itu apa ya? Ya berarti sebenarnya itu yang bisa mengontrol sesuatu itu siapa? Dari sendiri. Diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah yang mengontrol kita mau baik, kita mau jahat, kita mau melakukan sesuatu, kita mau berubah, kita mau apa itu yang mengontrol itu diri sendiri. Itu hikmah untuk kegiatan tadi ya. Jadi sebenarnya menurut paradigma teori kontrol itu ada bahwa sebenarnya sesuatu itu ilusi ya. Sebenarnya untuk ilusinya itu tuh guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya terus ilusinya juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat. Terus ada juga ilusinya yaitu bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah itu sebenarnya itu sesuatu yang ilusi, sesuatu yang nggak nyata sebenarnya. Karena apa? Karena sesungguhnya menurut perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah Anda kadang seperti itu? Kayak orang bener sih bener, sebenarnya kayak gue sih pendapatku sih bener sebenarnya kudune kayak orang bener gitu kan ya. Ada seperti itu, punya berpikiran seperti itu ya. Tapi sebenarnya teori kontrol mengatakan bahwa kita itu harusnya itu memahami pandangan orang lain itu terhadap dunia. Oh mungkin mereka berbuat seperti itu ada alasannya. Tidak harus selalu langsung menyalahkan. Karena setiap tindakan itu pasti ada suatu alasan. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang bahwa dia itu jahat, bahwa dia itu melakukan kesalahan seperti itu. Karena mereka melakukan tindakan tersebut itu pasti ada alasan. Itu sebenarnya itu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Tapi sebenarnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Karena setiap tindakan yang kita lakukan sebenarnya itu sudah ada tujuannya. Terus orang lain itu bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Anda itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi sebenarnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikirnya itu menang dan kalah. Tapi kalau teori kontrol itu tidak pesimis ya. Model berpikirnya itu menang dan menang, positif ya. Tidak ketika kita mengalami suatu kegagalan, jadikan itu sebagai pemacu kita. Itu kita tidak gagal, tapi hanya kemenangan yang tertunda. Seperti itu. Itu tentang teori kontrol ya. Terus di sini menurut ini teori kontrol ini diciptakan oleh Dr. William Glasser, di mana bahwa menyatakan bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus semua perilaku itu memiliki tujuan. Model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang
beda. Seperti itu. Selalu berpikir positif ya. Ini nantinya akan diturunkan tentang kontrol diri, yaitu tentang makna disiplin. Terus perilaku itu tentang teori motivasi ya, sampai nanti keyakinan kelas, ada posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau dan juga kebebasan. Di situ ya. Kita satu-satu. Kita di sini. Apakah makna disiplin? Yang di bayangan Anda, disiplin itu apa menurut Bapak dan Ibu? Disiplin itu menurut pikiran yang terbesit pertama kali disiplin itu apa? Memaksa. Terus aturan. Terus apa lagi? Taat. Patuh. Itu yang ada di pikiran Bapak dan Ibu semuanya. Itu disiplin itu seperti itu. Tapi sebenarnya makna dari disiplin ya, makna asal dari menurut bahasa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, sedangkan maknanya itu berasal atau berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato di sana. Terus disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu harusnya itu timbul dari diri kita sendiri, bukan karena adanya faktor eksternal. Tapi dalam budaya kita yang namanya disiplin itu telah berubah, bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungannya itu disiplin itu tidak nyaman, terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian atau suatu tujuan yang mulia, lebih ke negatif kadang ya kalau kita tentang disiplin, karena misalnya aku makan gasik bong gitu kan, saya datang tepat waktu, takut nanti kalau terlambat dihukum seperti itu. Saya misalnya mau mengerjakan tugas karena nanti berburu kalau saya nggak mengerjakan tugas nanti kena sanksi atau kena apa seperti itu karena disiplin organik karena adanya faktor eksternal, bukan timbul dari diri kita sendiri. Harusnya yang namanya disiplin itu timbul dari diri kita sendiri. Oh, saya tepat waktu biar apa? Biar nanti bisa terarah seperti itu ya, mempersiapkannya lebih mudah, tidak gugup juga seperti itu kan. Harusnya timbul dari diri kita sendiri, bukan karena faktor eksternal ya. Di sini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita tuju yaitu namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal? Apa saja? Pak Aan? Gotong royong. Terus apa lagi? Kreatif. Terus mandiri. Terus beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Terus bernalar kritis, berkebinekaan global. Itulah nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan utama kita dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka ya. Terus untuk sesi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Untuk motivasi eksternal contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, saya takut dihukum.
saya takut kena sanksi, nanti saya dikucilkan. Itu kan disiplin karena faktor eksternal. Terus lagi misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira saya misalnya nanti biar dapat pujian, biar dapat misalnya hadiah, kayak gitu kan kadang. Lah itu karena faktor eksternal. Lah seharusnya tujuan dari disiplin positif itu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, bukan karena dari faktor eksternal. Kira-kira di kelas Bapak dan Ibu semuanya, apakah anak-anak sudah melaksanakan disiplin karena faktor internal atau masih eksternal menurut Bapak dan Ibu? Murid-murid kita di kelas lah, masih apa? Masih eksternal ya, bukan timbul karena diri sendiri. Nah, itulah tujuan kita menerapkan budaya positif itu apa? Biar anak-anak itu disiplin bukan karena faktor eksternal, karena takut dihukum, karena takut dikucilkan, biar dapat hadiah, biar dapat nilai bagus, biar dapat penghargaan, bukan karena itu, tapi mereka melakukan disiplin itu agar bisa menghargai diri sendiri. Bagaimana caranya seperti itu ya? Nah, itu juga masih PR buat kita semuanya ya, bagaimana bisa menciptakan murid kita nantinya itu bisa memiliki disiplin yang positif ya, bisa timbul karena diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, bisa kontrol diri ya. Berarti merdeka itu ketika kita bisa mengontrol diri kita ya. Di sini dihukum oleh penghargaan. Judulnya apik ya Bu, dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian apa? Ketika kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Menurut Alfikon ya, itu peneliti ya, itu ada beberapa dampak dari penghargaan. Ketika kita ngasih reward, kita ngasih hadiah ke anak, yang pertama itu apa pengaruhnya, dampaknya? Itu bisa kalau untuk hadiah itu pengaruhnya jangka pendek, atau di sini tuh bisa dilihat tentang dampak dari ini ya, nih dampak dari tadi di mana? Pendek. Terus dampak yang lain yaitu penghargaan itu sebenarnya itu bersifat menghukum, dan juga penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Jadi ketika kita memberikan reward atau hadiah kepada anak, kadang-kadang bisa berpengaruh merusak hubungan. Dalam artian bagaimana? Ketika kita memberikan hadiah kepada satu anak saja, kira-kira anak yang lain nanti iri tidak? Iri kan? Lah itu yang menimbulkan bisa, kayak jangan begitu ke dia ya, gitu kan, kadang seperti itu. Lah itulah akibat dampak ya, dampak negatif dari yang namanya penghargaan, bisa merusak hubungan. Terus dan juga menghukum, maksudnya bagaimana? Ketika kita kalau dulu itu masih ada ranking ya, ketika anak yang mendapatkan ranking
dia itu kan dapat penghargaan ya. Di ranking 1 dapat penghargaan terus, dan yang menjadi ranking 2 itu pastinya akan merasa terhukum. Maksudnya kenapa? Padahal nilainya cuma selisih 0, jadi nantinya dalam hati mereka itu, kenapa saya tidak bisa mendapatkan ranking 1? Dalam diri anak tersebut itu merasa terhukum ya dengan adanya penghargaan, karena merasa dia tidak mampu, nantinya orang bisa jadi ranking 1. Terus akhirnya nantinya bisa menimbulkan dampak-dampak negatif yang lain ya. Misalnya jadi berbohong ketika mengerjakan soal dan lain-lain, atau mengerjakan ulangan seperti itu. Itu tentang dampak dari penghargaan. Selain itu, dampak yang lain itu apa? Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dan juga bisa mematikan kreativitas. Karena ada beberapa anak ketika tidak diberi hadiah, mereka tidak malah untuk kreativitasnya, karena hadiahnya, karena sesuatu karena hadiah itu mereka tuh kreativitasnya itu malah menjadi menurun seperti itu. Itu menurut teorinya, teori menurut itu ya Bapak Alfikon ya. Terus penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik anak. Itu ya, berarti semangat motivasi yang ada di dalam dirinya itu bisa berkurang seperti itu. Terus selanjutnya yaitu tentang slide selanjutnya. Kalau tadi kita dihukum oleh penghargaan, untuk selanjutnya bentuk apresiasi ya. Ada sebenarnya yang harusnya itu seperti apa? Seharusnya itu dalam kita itu memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap anak. Jangan memberikan berupa barang atau berupa apa, tapi kita memberikan apresiasi kepada anak, terutama beri pengakuan secara khusus. Misalnya kita jangan hanya memberikan apresiasi kepada anak yang kemampuannya tinggi saja, tapi untuk kemampuan yang kurang kita juga harus memberikan apresiasi seperti itu. Misalnya walaupun gambarnya tidak bagus menurut kita, tapi ketika anak itu diberikan apresiasi, oh sudah bagus sekali gambarnya, seperti ada pengakuan seperti itu, anak itu akan malah merasa jadi lebih termotivasi lagi untuk oh saya juga dipuji oleh bu guru seperti itu. Tidak hanya kepada anak-anak yang pintar atau yang bagus saja gambarnya seperti itu. Dan juga berilah pengakuan secara pribadi ya kepada anak tersebut, dan juga berikan pengakuan itu secara konsisten. Jadi ketika kita di kelas harusnya kita memberikan apresiasinya itu tidak hanya dong-dongan saja, tapi setiap saat adanya perubahan baik anak, kita harus memberikan apresiasi ya, bukan pada hasilnya, tapi kita memberikan apresiasi itu kepada proses ya. Contohnya misalnya pada saat ada murid kita yang menolong temannya ya, maka bisa menggunakan kata-kata seperti ini ya. Kemarin saya perhatikan kamu menolong temanmu, empatimu besar sekali seperti itu ya. Itu tentang apresiasi tentang kebajikan. Terus pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, bisa saya menghargai sekali, kamu peduli sekali dengan temanmu seperti itu ya. Itu contoh-contoh apresiasi. Kira-kira sekarang Bapak dan Ibu coba perhatikan di situ ada tentang tindakan guru. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Di situ dilihat ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak
tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa? Hukuman. Ya, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya. Terus sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin tidak mengenakan ya, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Mayono, apa itu Pak? PJOK ya. Pada pelajaran PJOK. Jadi ini seperti ini. Jadi kalau dalam pelajaran PJOK berarti kan dia tidak ikut pemanasan. Kalau menurut itu sebenarnya itu konsekuensi karena dalam artian itu mereka itu sedang pelajaran PJOK. Beda ketika kita menghukumnya dalam kita mapel biasa ya, sama keliling lapangan 2 kali gitu, nggak buat PR ya gitu kan, ya itu namanya hukuman. Tapi ketika kita pelajaran olahraga, apalagi kalau materinya memang lari ya Pak ya, iya itu relevan, lah itu namanya konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah paham apa itu hukuman dan konsekuensi. Jadi dari tadi tentang uraian tadi, berarti Bapak dan Ibu semua sudah bisa ya membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya, sudah bisa ya. Jadi hukuman itu pasti sesuatu yang berupa menyakitkan dan juga berupa bisa menyakiti fisik maupun hati anak dalam jangka waktu yang lama. Terus biasanya itu anak jadi membenci tentang kedisiplinan itu ya. Tapi ketika itu sebuah konsekuensi itu membuat pertamanya mungkin tidak nyaman, tapi masih pengaruhnya itu jangka pendek. Mungkin punya pengalaman dulu waktu di SD, saya punya pengalaman pernah dipukul pakai penggaris oleh Pak Guru dulu pernah. Nah, itu kan yang selalu kita ingat kadang ya, sampai sudah tua pun masih teringat seperti itu. Yang kadang misalnya kita disuruh misalnya apa ya, pernah kayak gitu, pernah sampai dulu ternyata sampai sekarang masih teringat. Itulah hukuman ya, itu menyakiti anak dan nantinya itu pengaruhnya itu jangka panjang ya. Terus dan juga lanjutan yaitu restitusi. Itu mungkin terdengar asing di telinga Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin ini sebenarnya sih bahasanya saja ya, istilahnya. Tapi restitusi apa? Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau dulu itu namanya ya bimbingan. Dan bahasa kerennya sih jadi restitusi ya gitulah ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi ya. Nih ya, tentang identitas ya. Identitas yang gagal itu ketika kita melakukan suatu hukuman. Sedangkan identitas yang sukses itu kita melakukan yang namanya konsekuensi, dan yang paling menurut dosen ya, yaitu melakukan restitusi.
ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu lebih ke positif, di mana restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti, terus murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus biasanya untuk restitusi itu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu dikembalikan ke anak. Jadi anak bisa memecahkan masalah seperti itu ya. Terus murid atau anak itu jadi menghormati dirinya dan orang lain. Beda ketika kita melakukan hukuman, peraturannya kan seperti ini. Aku tuh harusnya seperti itu, gitu misalnya. Itu hukuman ya. Dan juga biasanya itu murid jadi membenci yang namanya peraturan. Tapi kita harusnya itu melakukan ketika ada masalah di kelas atau masalah di sekolah itu kita melakukannya itu dengan restitusi. Ini ya, ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi fokus pada solusi. Ya. Keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai-nilai keyakinan agar lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sebuah keyakinan kelas tidak hanya peraturan saja, sudah karakter ini ya. Jadi pertama itu yang paling besar itu adalah budaya positif. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya. Terus lingkungan yang positif. Setelah lingkungan yang positif itu ada keyakinan kelas, baru yang namanya peraturan kelas itu ya. Coba dari dua ini kira-kira mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang hijau apa yang putih? Keyakinan kelas. Itu ya, berisinya itu bukan larangan atau peraturan, tapi berupa kalimat-kalimat yang positif. Itu namanya keyakinan kelas. Contohnya, kami guru dan murid itu harus saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu namanya keyakinan kelas ya. Sekarang ini ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan. Seperti itu ya. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebenarnya kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival ya. Jadi terus yang kedua itu penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan, ya fun ya. Terus kasih sayang dan rasa untuk diterima. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Anak-anak kita di kelas pun sebenarnya mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.
ya. Seperti mungkin ada anak ketika diajar oleh kita kadang gelenger dan lain-lain seperti itu ya, karena mereka mungkin merasa yang pertama itu butuh kesenangan ya, mereka itu ada yang butuh kesenangan. Nah, bagaimana kita bisa melayani murid kita? Kita berikan metode pembelajaran yang menyenangkan. Ada yang misalnya butuh kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak ini tuh biasanya anak-anak yang suka caper, buat kegaduhan dulu misalnya, dan misalnya mengganggu teman. Itu sebenarnya anak-anak itu sebenarnya itu memiliki kebutuhan untuk perhatian, kasih sayang seperti itu. Sebenarnya itu kebutuhan anak. Nah, itulah dalam kurikulum Merdeka kita ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena kebutuhan murid antara satu dan satunya itu berbeda, maka penanganannya juga berbeda, tidak boleh disamaratakan. Harusnya seperti itu, tapi dalam pelaksanaannya kami juga yang sudah kurikulum Merdeka belum bisa maksimal. Ada yang karena dalam pembelajaran berdiferensiasi nantinya itu ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga berdiferensiasi produk. Jadi kita mengajar anak produknya tidak harus sama ya, boleh berbeda. Anak yang mempunyai kemampuan kurang, misalnya kita mengajarkan tentang pencernaan, untuk yang kemampuannya kurang mungkin baru bisa mengurutkan gambar-gambar. Terus anak yang sudah mahir mungkin sudah bisa menjelaskan fungsinya apa, enzimnya apa, dan lain-lain. Nah, itu penanganannya nantinya juga berbeda, dan juga kita harus memperhatikan profil belajar anak juga. Ada anak yang belajarnya mungkin visual, lebih suka membaca, melihat gambar. Ada yang auditori, misalnya dengan menjelaskan penjelasan. Dan juga ada yang kinestetik, misalnya dengan bermain peran, seperti itu. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu nantinya itu anak itu diberi kita yang melayani murid kita ya, dan tidak harus sama, karena yang penting adalah anak itu berubah ya. Itu tentang kebutuhan manusia. Terus 5 posisi kontrol. Kira-kira menurut Bapak Ibu kita sudah sampai di mana? Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling menurut yang paling bagus itu kita itu bertindak sebagai manajer. Nantinya kita bisa menghargai diri sendiri. Sebagai penghukum misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti gitu. Itu kita kontrol dulu sebagai penghukum. Misalnya memberontak, menyalahkan orang lain, sedang berbohong, atau murid itu ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nantinya akhirnya muridnya jadinya seperti itu untuk pengaruhnya ya. Nantinya jadinya memberontak ya, dan juga berbohong. Terus ada pembuat orang merasa bersalah. Misalnya ya itu guru berbuat apa? Misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini, ibu merasa kecewa, seharusnya itu sebenarnya kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada juga kita di posisi sebagai teman, misal ayolah lakukan demi bu guru, gitu. Itu kita kontrol sebagai teman. Atau sebagai pemantau, apa peraturannya, apa keyakinan kelasnya, seperti itu. Dan sebagai manajer, menurut kamu apa yang kamu yakini perbuatan itu baik atau benar, gitu. Itu kita berarti sudah memposisikan kita sebagai manajer ya. Ini ya contoh, saya kecewa sekali dengan kamu.
Berarti itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Itu kontrol kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Berarti ini kita sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita sebagai manajer. Nah, inilah yang diharapkan pendidik-pendidik Indonesia itu nantinya dalam memposisikan kita sebagai guru itu sebagai manajer bagi anak. Kamu selalu yang paling terakhir ya. Itu sebenarnya itu kita kontrol sebagai penghukum ya. Ini segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah kita harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Contohnya di sini ya, menstabilkan identitas misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sebenarnya ketika menyelesaikan masalah kepada anak itu berkatanya seperti itu dulu. Itu namanya itu menstabilkan identitas. Jadinya anak itu merasa, oh ternyata saya itu diakui dulu seperti itu. Terus yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu ya contoh dari validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, itu ya. Tentang validasi. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya apa kira-kira nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita itu apa keyakinannya? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Menurut kamu apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan ya. Ya ini salah satu contoh kegiatan yang saya lakukan untuk dalam melakukan kegiatan segitiga restitusi. Cepet aja ya. Oh ya sudah. Saya ya nanti ini kasih tahu guru bilang ya. Coba sini kan nih. Ini terdepan. Ini bisa juga sini depan. Sebelum mau tanya alasanmu menggaji pisah yang keras bercanda. Kira-kira kalau misalnya kamu dibercandain seperti itu, kira-kira kamu tersinggung tidak? Tersinggung kan? Makanya kalau kamu juga tersinggung, jangan mengejek teman, ya. Karena apa? Kamu harus tahu juga kita di kelas apa kemarin kesepakatannya. Tidak boleh apa? Tidak boleh mengejek teman. Kenapa? Karena mengejek itu bukan perbuatan yang terpuji. Kalian di kelas itu harus saling menyayangi. Kira-kira setelah kamu mengejek temanmu bisa, apa yang harus kamu lakukan? Kamu ulanginya lagi? Tidak? Coba sekarang bisa. Ini Dani sudah mengakui ya kalau dia bersalah, dia mau minta maaf, kamu maafkan tidak?
Yang benar bilang apa? Itu ya, jadi kita bersama teman itu harus apa? Saling menyayangi, ya, tidak boleh saling mengejek. Ingat ya, peraturan di kelas kita harus saling menyayangi. Pasti diwalai. Orang mungkin yang berterima kasih. Ya, pinter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian senang bisa naik ke kelas 4? Senang ya. Jadi nanti sebelum kita memulai pembelajaran di awal pembelajaran ini kita akan membuat apa? Kesepakatan kelas. Jadi nanti kalian tuliskan kira-kira apa kesepakatan kelas yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Peraturannya itu bagaimana ya? Dan nanti kesepakatan kelas ini kamu harus laksanakan. Apabila ada yang melanggar, berarti nanti ada konsekuensinya. Ya, misalnya juga jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, kamu juga harus apa? Menaati ya. Terus apa? Harus kamu yakini ya di dalam diri kalian ya. Jadi nantinya kesepakatan kelas ini bisa menjadi yang namanya keyakinan. Jelas? Coba sekarang kalian nanti ini ya ada sticky note, nanti kamu tuliskan ya kira-kira apa saja ya peraturan yang ingin kamu buat di kelas kita. Setelah selesai kamu tulis, terus kamu tempelkan di sini. Saat menempelkan harus tertib ya. Sekarang itu ya sudah Bu Guru bagikan sticky note-nya ya. Sekarang kamu tuliskan ya, tuliskan tentang peraturan kelas yang ingin kamu buat di kelas kita. Ya, jelas? Bu Guru hitung ya, 1, 2, 3. Ayo. Yang kira-kira kamu bisa menaatinya, jangan buat peraturan yang terlalu sulit untuk dilaksanakan ya. Berarti contohnya apa? Kamu bisa tahu mungkin harus datang tepat waktu atau apa ya. Yang sudah selesai bisa langsung ditempelkan
menjelaskan atau mengajar kalian. Setuju apa tidak? Sepakat? Ya, terus dari Bian, tertib saat belajar mengajar. Ya bagus, hampir sama ya, harus tertib. Ketika ada waktunya diskusi, ya kamu harus diskusi. Mengerjakan tugas ya, jangan berbuat seenaknya. Terus ini dari Rehan, tidak boleh berisik di kelas. Belajar dengan apa ini? Belajar dengan tertib, aman dan nyaman. Buang sampah pada tempatnya. Ada ya, berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Setuju apa enggak? Setuju. Terus ini dari Rizky, menata ruang kelas dengan gambar-gambar yang menarik. Setuju? Setuju. Ya, nanti kita hias ya ruang kelas kita biar lebih menarik lagi. Terus punya rasa aman bagi setiap orang, tertib saat belajar. Ini juga hampir sama ya, bagus ya. Sepakat tidak atas usulan Rizky? Sepakat. Terus tertib saat belajar mengajar, ini sama. Dari Gilang, mengikutkan apa ini? Mendukung dan membantu. Oh, saling membantu ya, saling membantu atau tolong menolong di kelas. Setuju? Setuju. Kita harus tolong menolong ya ketika ada teman yang kesulitan atau misalnya kesusahan, harus menolong. Asal jangan tolong menolong saat ujian atau tes, itu lah tidak boleh ya, harus dikerjakan sendiri. Terus ini lagi, tertib saat belajar mengajar dari Fardan, bagus. Noval, melaksanakan tugas piket. Setuju? Setuju. Ya, memperhatikan saat pelajaran, sama ya. Saling menghargai dan menghormati antar teman. Setuju tidak? Setuju. Ya, kita harus saling menghormati dan menghargai antar teman. Terus ada saling menghargai, tidak boleh saling mengejek, tidak berkata kasar dan menjaga perbuatan, tidak saling mencontek saat ulangan, berangkat tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Setuju tidak? Dengan usulan Azza? Iya. Terus menaati guru, tidak bermain saat pelajaran. Setuju? Setuju. Ya, dan ini dari Firdan, yaitu apa ini? Tidak boleh mengejek nama orang tua, ya itu tidak boleh mengejek nama orang tua. Terus melaksanakan atau mengerjakan PR di rumah, tidak mengerjakan PR di sekolah. Kira-kira dari kesepakatan ini kalian setuju apa tidak? Sepakat? Ya, terima kasih. Lah ini nanti kesepakatan ini akan kita pajang di kelas kita. Ya, harus kamu taati dan laksanakan ya. Tidak, jangan sampai melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sudah ya, untuk kesepakatannya Bu Guru akhiri, nanti kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ya, coba ini dicontoh. Itu ya. Masuk di restoran yuk. Itu ya tentang segitiga konstitusi. Ini sih udah. Sekarang kita sampai ke refleksi. Coba dari rangkaian kegiatan tadi, ini ada pertanyaan refleksi. Silahkan ada yang mau menyampaikan atau kira-kira itu apa? Hal baru apa yang dapat mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Terus peran Among seperti apakah yang telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Silakan ada yang mau menyampaikan refleksinya tentang kegiatan hari ini.
Ya Bu Lala. Terima kasih Bu Ika. Hal baru yang mengubah paradigma saya dari pembelajaran disampaikan oleh Bu Ika tadi ya, berusaha ingin merubah antara hukuman dan konsekuensi. Iya. Karena dari yang telah disampaikan tadi dapat meningkatkan apa ya, ke siswa itu tidak ada jangka pendek dan jangka panjangnya nantinya, karena konsekuensi itu lebih mengena untuk anak, tidak ada rasa sakit hati atau dendam di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Perasaannya bagaimana mengikuti ini? Oh, perasaan mengikuti ini menarik Bu, saya sangat senang, tertarik sekali sehingga dapat menambah ilmu yang baru dalam memberikan atau kepada murid-murid saya terutama di kelas rendah. Tepuk tangan buat Bapak. Ya, satu lagi ya, mungkin satu orang lagi untuk memberikan refleksi. Kalau tadi dari kelas rendah ya, apa ada dari yang lain juga boleh? Iya, guru iya. Ayo, Bu Ai. Terima kasih Bu Ika atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mengikuti sesi ini, kami sangat berterima kasih sekali Bu Ika. Kami bisa menambah wawasan kami, menambah ilmu kami yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari selama berhadapan dengan siswa. Ternyata bahwa hukuman dan konsekuensi itu sangat berbeda, bahwa konsekuensi itu yang lebih kita utamakan dalam memberikan pendisiplinan kepada siswa. Semoga anak-anak kita sukses semuanya. Terima kasih Bu Ika. Perasaannya gimana? Perasaan saya sangat senang sekali dengan bertambahnya ilmu ini. Semoga nanti Bu Ika terus memberikan tambahan-tambahan ilmu kepada kami semuanya. Amin. Bu Ai. Ya, sampailah kita di penghujung acara. Semoga apa yang saya sampaikan itu tadi bisa bermanfaat buat kita semua, terutama untuk kemajuan atau kemajuan di SD Negeri 1 Kumparan Kulon, dan juga kita nantinya bisa menjadi agen of change ya, atau agen perubahan untuk bisa menerapkan Merdeka Belajar ya untuk anak-anak kita semuanya, sehingga bisa menjadi generasi emas nantinya dan juga bisa memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan kita sebagai pendidik juga bisa bergerak dan juga nantinya kita bisa menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita, dan nanti kita bisa menggerakkan komunitas praktisi di sekolah lain, di kecamatan atau di Purbalingga secara umumnya untuk bersama-sama menjadikan pendidikan di Purbalingga menjadi lebih maju, lebih merdeka untuk kita semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sharing dan diskusinya juga semoga nantinya ini bisa buat bekal dan untuk Bapak dan Ibu semuanya ke depannya. Itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.